Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapatkan izin lebih dahulu dari rakyat, karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. Berkait dengan hal tersebut, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak, karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilik memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan undang-undang di mana wakil rakyat memberi persetujuan. Bahkan di negara lain pun terdapat dalil pajak yang terkenal, yaitu kalau di Inggris, no taxation without representation. Kalau di Amerika, taxation without representation is robbery, artinya pajak tanpa adanya undang-undang adalah perampokan. Dalil tersebut dimaksudkan untuk menghindari anggapan bahwa negara itu sama dengan perampok karena perpindahan sebagian kekayaan rakyat atau pembayaran pajak tanpa izin pemilik atau rakyatnya. Halo teman-teman, kita masih hidup dan belum dipenjara teman-teman ya gara-gara series ini. Oke, halo Pak Rito, apa kabar Pak? Ya, semangat Mas. Semangat luar biasa. Buat teman-teman yang belum tahu ya, kemarin sudah heboh videonya teman-teman ya mengenai dugaan perampokan pajak di mana kita membuka lebar-lebar teman-teman, eee, rekaman audio teman-teman ya, rekaman audio. Beruntunglah kita merekam ya teman-teman, karena wajib pajak itu sangat-sangat butuh rekaman sebagai bukti teman-teman ya. Di mana rekaman itu telah menjadikan satu fakta, satu bukti bagaimana diduga teman-teman yang oknum pemeriksa pajak mengarahkan upaya-upaya yang diduga menjadi cikal bakal korupsi teman-teman ya. Kalau hal seperti itu dibiarkan, cilakalah negara ini ya, cilakalah negara ini teman-teman ya, kalau hal-hal seperti itu dibiarkan. Jadi mudah-mudahan beliau sadar ya di bulan puasa ini dan segera menghubungi kita untuk klarifikasi. Tetapi kalau nggak sadar ya sudah, kita tunggu bulan puasa tahun berikutnya. Oke, Pak Rinto, hari ini kita mau bahas ke-18 nih, perampokan pajak ke nomor 18 ini sehubungan dengan kalau nggak salah, apa itu kemarin mengenai teknis-teknis itu, Pak. Bagaimana itu, Pak? Boleh di-share, Pak? Oke, saya share. Nah, ini Mas, ini adalah dugaan perampokan pajak ke-18 yang berbunyi tergugat salah menerapkan dasar hukum untuk mengelabui majelis hakim karena perkara aku berdasarkan adalah mengenai prosedur penerbitan, bukan mengenai format penerbitan SKP, Mas. Nah, Bagaimana ini maksudnya? jadi dalam ini Mas ya, saat kita gugatan, nah mereka kan namanya ada tanggapan, Mas. Nah, di tanggapan tersebut, sekian banyak pelanggaran yang kami uraikan, Mas. 20 lebih pelanggaran tadi, Mas. Itu mereka hanya ngomong, penggugat salah ini menerapkan dasar hukum. Kenapa kok nggak menerapkan dasar hukum yang mengenai PMK, mengenai tata cara penerbitan, gitu loh, Mas. Penerbitan SKP-nya, Mas. Nah, ini, Hmm. Mas, mereka bahwa dalam surat tanggapan tergugat hanya membahas terkait PMK 80 2023, Mas, tentang tata cara penerbitan SKP dan SPP dengan mengesampingkan PMK 17 2013 tentang tata cara pemeriksaan dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ini saya klik. Ya. Ini Mas, halaman 18. Sebentar. Jadi ini adalah tanggapan atas gugatan ya? Betul Mas, ini tanggal bawaan kita langsung ke halaman 18. Tadi sudah dikasih note. Ya ini Mas, kalau berjuang di pengadilan pajak memang wah 15, 16, 17. Nah, ini Mas, tanggapan dari tergugat Mas. Tata cara penerbitan surat keterangan pajak diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2003 sebagai pelaksanaan dari Pasal 13 Ayat 6 Undang-Undang KUP. Tidak ada satupun ketentuan yang dilanggar tergugat, Mas. Jadi dalil kami itu melakukan pelanggaran adalah berdasarkan PMK 17 2013 tentang tata cara pemeriksaan. Mereka ngomong bahwa tidak melanggar sama sekali, Mas. Jadi mereka hanya menggunakan acuan PMK 80 tahun 2023, Mas.
Seperti itu, Mas. Ini intinya, Mas, prosedur penerbitan surat keterangan pajak, Mas. Format, Mas. Jadi kolomnya SKP-nya harus di sini, gitu loh, Mas. Ya memang Oke. kita nggak mempermasalahkan itu, Mas. Yang kita permasalahkan adalah prosedur tata cara pemeriksaan, bukan prosedur SKP-nya, gitu loh, Mas. Jadi mereka mengelabui hakim bahwa kami tidak melanggar, SKP kami sudah benar sesuai dengan format, gitu loh, Mas. Jadi dia pikir hakimnya bodoh gitu Pak ya. Ya, betul, Mas. Oh, ini hakim bodoh nih, kita kita kelabui yuk begitu kira-kira ya. Jadi Itu, Mas. yang digugat adalah prosedur pemeriksaan pajak. Ya, Dia mengatakan kepada hakim bahwa tata cara penerbitan suratnya sudah betul. betul, Mas. Siapa yang bodoh, siapa yang mau dibodohin? Eh, Nah, Aduh. jadi Eh, mereka beranggapan bahwa intinya mereka sudah menerbitkan SPHP dan ngasih undangan pembahasan akhir itu aja, Mas. Kalau sudah ngasih itu, tata cara pelaksanaan tata cara pemeriksaan boleh kami langgar, itu, Mas. Ini, Mas. oh, Sebagaimana diuraikan pada data dan fakta sejak awal pemeriksaan, penggugat sering mengulur waktu pelaksanaan pemeriksaan, Mas. Jadi kami yang disalahkan, Mas. oke. Baik pada saat proses pengujian maupun pada saat pembahasan, sehingga menyebabkan penyelesaian pemeriksaan melebihi jangka waktu yang ditentukan. Ini mereka sudah mengakui, Mas. Namun demikian, sesuai dengan pasal 60 PMK 17, hal tersebut tidak berakibat hukum membatalkan hasil pemeriksaan. Meskipun proses pengujian belum dapat diselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan. Itu, Mas. Memangnya pasal 60 ngomongnya gimana tuh? Kalau pasal 60 ini yang ini, Mas, tanpa ada SPHP, Mas. Jadi Loh, loh, loh. SKP bisa dibatalkan tanpa ada SPHP dan pembahasan akhir, gitu, Mas. Jadi pasal 60 mengatakan bahwa jika tidak ada SPHP atau tidak ada pembahasan akhir, maka SKP dapat dibatalkan. Betul. Tapi kan dia tidak mengatakan bahwa hanya ada dua alasan SKP bisa dibatalkan. Betul, betul, Mas. Itu Ini kan orang, itu kan kalau dari ranah eksekutif, Mas, dari ranah DJP. iya, iya, Memang iya. memang seperti itu, Mas, bisa dibatalkan. Tapi kan ini kami adalah mengajukan ke pengadilan pajak, Mas. Kewenangan pengadilan lebih luas daripada ranah eksekutif, Mas. Ini kan ranah yudikatif. Oke, iya. Kalau DJP batalkan, ya oke atas dua alasan itu. Tetapi kalau pengadilan boleh dong membatalkan, nggak mesti ikutin PMK lu dong, kayak gitu ya maksud Bapak kan? Betul, betul, Mas. Betul, Mas. Karena kan gini, Mas, pelanggaran dari tata cara pemeriksaan itu kan melanggar di undang-undang yang lain, Mas. Ya, ini contohnya, Mas, ya. Yaitu yang dilanggar adalah pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang AP, Mas. Nah, yang berbunyi asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan. Nah, pasal 10 ayat 1 huruf E, asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, Mas, atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan tidak mencampur adukan kewenangan. Jadi mereka yang telat, kita dituduh mengulur-ulur waktu, Mas. Oke, Kan Pak. kalau kita mengulur waktu kan mereka tinggal aja masalah itu terbitkan SKP kan, nggak masalah, Mas, sebenarnya. Oke, Pak. Menurut saya, Pak ya, Bapak perlu nambahin satu pasal lagi, satu dalil, satu Hmm. pasal lagi. Eh, pasal 60 tadi tuh, pasal 60 tadi Ya, tuh, Bapak perlu tuliskan di sini. Nah, Bapak perlu tuliskan di sini dan memberikan keterangan bahwa dalam pasal 60 ini tidaklah menyatakan bahwa hanya dua alasan tersebut yang bisa menyebabkan yang dapat menjadi alasan batalnya pemeriksaan. oke, oke, Mas, ya, Jadi ya, ya. pasal tersebut tidak memaksakan bahwa hanya ada dua alasan pemeriksaan itu dibatalkan. Hmm. Gitu. Tetapi tergugat berpersepsi bahwa hanya dua alasan ini yang menjadi dasar untuk pembatalan SKP. Tuh, dua alasan Nah, itu dan formatnya sesuai dengan PMK 80, Mas. Formatnya, Mas. ya, jadi tergugat salah mempersepsikan undang-undang seolah-olah hanya dua alasan yang bisa menyebabkan batalnya SKP. Enggak begitu, Pak. Sekarang Betul, Mas. saya kasih satu contoh deh, Pak. Kalau SKP dibikin tapi nggak ditandatangan, batal nggak? Batal, Mas. Batal dong. Tapi kan nggak ada undang-undangnya. Iya, betul, Mas. Kan di pasal 60 nggak disebutkan, jika SKP tidak ditandatangan, maka batal. Kan nggak begitu. Betul, Mas. Betul, Mas. Tetapi kalau SKP nggak ada tantangan, batal nggak? Batal, Mas. Batal dong. Nah, ini orang salah pikir dia. Dia Makanya pikir, makanya yang kami sebutkan, Mas, mereka hanya patuh pada PMK 80 saja, Mas, tanpa mengesamping apa
dengan mengesampingkan PMK 17 tentang tata cara pemeriksaan. Padahal yang kami permasalahkan di sini, Mas, dalam gugatan kami adalah prosedur tentang tata cara pemeriksaan. Itu, Mas. Betul, setuju Pak. Tetapi walaupun mereka patuh pada PMK 60, PMK 60 pun tidak membatasi. PMK 60 tidak membatasi bahwa hanya 2 alasan ini yang boleh membatalkan SKP. Betul, itu hanya dua alasan tadi, hanya kalau dari Dirjen Pajak yang membatalkan, Mas. Kan ada yang Betul. bisa membatalkan dari pengadilan, Mas. Kalau pengadilan kan lebih luas, Mas. Bisa pakai undang-undang administrasi pemerintahan. Wah, ini Seperti hakim itu, mesti Mas. diedukasi nih. Jangan sampai hakim ini termakan persepsi yang salah begini. Ya, makanya kan kami ngomongnya gitu, Mas. Betul, Mas. Mengelabui majelis hakim, Mas. Oke, bagus Pak. Ini sudah bagus. Jadi biar hakim juga paham ya. Jangan sampai dia salah persepsi gara-gara ide yang salah dari si tergugat ya. Jadi Ya, buat teman-teman yang biar lu tahu teman-teman ya, tata cara pemeriksaan itu dibikin untuk diikuti. Kalau dilanggar, maka batal pemeriksaannya. Kalau betul, itu Mas. dilanggar tetapi pemeriksaan nggak batal, ya nggak usah ada tata cara pemeriksaan, suka-suka lu aja. Langsung SKP aja, Mas. Langsung SKP aja, pokoknya langsung SPHP, kemudian pembahasan akhir SKP, selesai. 3 aja SKP. tahapan pemeriksaan. Nggak Dan usah ada yang pembahasan lain. akhirnya yang penting undangan, Mas. Lu Iya, datang nggak datang, yang penting aku udah ngasih undangan, udah langsung SKP. betul gitu aja. Itu kalau emang mau begitu ya nggak usah ada tata cara Ya, pemeriksaan. lebih simpel, Mas. Lebih simpel, Mas. Jadi lebih cepat dapat penerimaan negara, Mas. Nanti, Betul. Jangankan 2.000, 5.000 triliun juga udah dapat tuh. ya. Kalau begitu caranya. Buat Jadi kan, apa ada tata cara? pemeriksaannya langsung bisa cepat, Mas. Jadi kan sekarang ini kalau saya dengar-dengar, Mas, ya, itu yang diperiksa kan cuma 2%, Mas, dari WP, Mas. Yang Oh, saya dengar, Mas, betul. dari teman. Dia Nah, bisa kalau naikin dengan 10%. cara ini semuanya nanti diperiksa, Mas. Cepat kan, Mas? Betul. Naikin dari 2% jadi 10%, tetapi dipercepat. Iya, jadi Tanpa ada tata cara. tata caranya dibatalkan, Mas. Langsung SPHP, pembahasan akhir, SKP, selesai. Oke, selesai. Kalau lu mau ngelawan, masuk pengadilan, silahkan. Begitu kan? Ya, ya, seperti itu, Mas. Ini ide bagus, Pak. Ide bagus nih. Buat menteri yang baru ya. Menteri Keuangan yang Ya, baru, silakan, Pak. Atau Ibu. ya. Itu akan lebih cepat dapat penerimaan negara, Mas. Cepat. Ya, buat menteri yang baru ya, Kalau saya itu Pak. saya dukung, Mas. Jadi sama rata, Mas. Jadi semua diperiksa, Mas. Itu, Betul. Mas. Tembak aja sekian persen dari Ya, omset jadi pajak begitu. ya. Kalau saya dukung, Mas. Kalau itu, Mas. Biar Gue tambah juga seru, dukung. Mas. Saya juga dukung karena kerjaan saya bakal banyak nih. Konsultan Iya. bakal kaya nih. Setuju, Pak. Setuju saya. Iya. Oke. Oke, Pak. Kita spill. Yang berikutnya apa nih, Pak? Nah, 19. oke. Ini yang 19. Nah, ini, Mas. Tergugat menolak tunduk atau tidak mengakui asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Seperti itu, Mas. Oke, nah ini sudah ngomong ke AUPB ya, teman-teman yang belum tahu bahwa pejabat negara itu diikat oleh yang namanya AAUPB ya, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apa itu? Nanti kita bahas di video berikutnya. Oke, thank you Pak Oke, Lito. Kita jumpa lagi. oke. Siap, Mas.